Nah, ini koleksi buku saya. Ini mulai 5 tahun ini saya koleksi. Ada kitab Writer Planner Mary Riana. Kalian pasti pernah ya membaca ini, Mimpi Sejuta Dolar. Terus masih banyak ini, Cara Menulis Cerita. Cara menulis cerita karangan Wahyudi Siswanto. Wah, ini buku pelajaran guys, kelas 2 SMP. Nah, sekarang hari ini saya mau mengulas tentang buku kitab Writer Planner. Selamat datang di channel Mr. Nathanael. Ini adalah video pertama saya. Channel ini khusus mereview tentang buku, jadi tentang mengulas buku-buku. Mengapa kok memilih channel dengan konten review buku? Jawabannya karena saya menyukai membaca buku, baik itu novel, cerpen, komik, terus buku non-fiksi, terutama tentang motivasi, entrepreneur, bisnis, juga hidup. Saat saya SD itu mulai sudah suka membaca. Buku apa yang pertama kali saya baca? Itu majalah Bobo. Saya waktu itu berlangganan majalah Bobo. Di majalah Bobo itu ada karakter yang saya sukai, yakni bernama Bobo. Bobo. Dia seorang gajah, seekor gajah gitu. Jadi suatu karakter yang bagus untuk memang waktu SD kan anak kecil suka binatang-binatang ya, cerita fabel. Nah, semenjak itu saya sangat menyukai. Manfaatnya banyak, jadi untuk memberi inspirasi baru buat perkembangan karir ya, maupun terutama kepribadian saya sendiri dan juga untuk orang lain yang sudah, apalagi yang sudah mensubscribe channel saya ini. Mengapa? Yang pertama, untuk memacu saya untuk mengembangkan channel ini. Kedua, nanti tiap hari Anda akan dapat suatu review buku-buku yang bagus, yang bestseller, yang bermanfaat. Nah, sekarang saya mau mengulas salah satu koleksi buku yang saya simpan di kardus, karena saya belum beli rak khusus untuk buku-buku yang koleksi saya. Ya, cukup banyak koleksi saya itu. Nah, buku yang mau saya review hari ini adalah buku karangan Sophia Petris, seorang penulis yang produktif. Judulnya adalah Kitab Writer Planner. Jadi jangan takut jadi penulis. Ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Punya ini kalau di tahun 2022 ini saya memang sengaja mengulas buku yang sudah terbilang lama, namun masih bagus. Ini kalau dibaca masih bagus. Buku ini diterbitkan pada tahun 2011 dan diterbitkan ulang pada tahun 2015 dan memiliki label penerbitan ulang lulus ujian di dapur klub penulis muda di sampulnya. Ini cukup menarik. Sejujurnya saya tertarik dengan buku ini karena Sophia Petris tidak hanya seorang penulis, tetapi juga konsultan bagi penulis dan mendirikan lembaga penulisan sendiri bernama Asa Media. Di lembaga itu kita bisa bertanya, kita bisa belajar bagaimana menulis dengan baik. Penulis telah menerbitkan lebih dari 70 buku, ya cukup lumayan banyak. Yang sebagian besarnya adalah buku terlaris, buku bestseller. Paling banyak buku-buku dari Sophia Petris ini berkisah tentang anak-anak,
hingga buku busana muslim juga ada. Nah, saya rasa beberapa ulasan di atas adalah alasan yang baik untuk memutuskan membaca buku ini. Bagaimana seorang penulis atau konsultan yang sukses dapat menjelaskan pengetahuan dan gaya penulisannya dalam sebuah buku yang tipis, ya, buku yang cukup tipis. Sebelum baca The Entrepreneur, saya baru saja selesai membaca buku dengan topik yang serupa, ya, tetapi saya tidak sebelumnya menemukan kualitas isinya. Tapi untungnya buku ini menawarkan beberapa manfaat dan konsep yang jelas yang membuat saya beruntung untuk membacanya. Buku ini berisi 12 bab, masing-masing dengan fokus yang berbeda. 4 bab pertama secara khusus dibuat oleh penulis untuk mempersiapkan pembaca sebelum memutuskan untuk memulai menulis dan untuk memungkinkannya mereka memiliki amunisi yang cukup. Ini saya kutip dari halaman 13, yang cukup bagus ya. Kami akan mempresentasikan pekerjaan kami melalui perjalanan yang sama. Ada sedikit perbedaan antara saya dan Anda. Perbedaan ini tidak berarti bahwa saya lebih baik atau lebih pintar dari Anda, tetapi saya itu berarti mulai lebih awal dan lebih banyak berlatih. Nah, ini bagus kutipannya. Nah, penulis Sophie Petri ini tampaknya sangat memahami kebutuhan penulis pemula. Satu bab mendorong pembaca yang benar-benar berniat untuk menghasilkan karyanya, untuk merencanakan tulisannya dengan matang hingga waktu penulisan yang dijadwalkan selesai. Jadi sangat penting bagi penulis untuk menetapkan tenggat waktu dalam menulis dan mengembangkan secara disiplin. Nah, di bab 4 ini juga memiliki latihan-latihan ya. Di buku ini terutama di bab 4 ada latihan bagi penulis. Ada latihan untuk menulis fiksi, cerpen, novel. Nah, 8 bab berikutnya menjelaskan prosedur penulisan umum, penulisan ikhtisar, pemilihan judul, ada nomor telepon penerbit, terus integritas manuskrip, dan cara-cara yang dibutuhkan sebuah buku yang menjadi buku terlaris atau bestseller. Di hampir setiap akhir bab, penulis menawarkan semacam tantangan agar pembaca dapat dengan cepat menerapkan teknik dan tips yang dipelajari dalam bab tersebut. Bahkan di halaman pertama, cara menerapkan isi buku ini, penulis menyarankan agar pembaca harus menghadapi tantangan setiap bab agar benar-benar menulis setelah menyelesaikan buku ini. Jadi tantangannya kita dituntut untuk bisa menulis setelah selesai kita membaca buku tersebut. Sebesar apapun penelitian yang dilakukan terhadap teknis menulis tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali jika dipraktekkan secara langsung. Saya juga menyukai contoh konkret berupa perbandingan contoh tulisan yang disertakan oleh penulis untuk mendukung petunjuk yang diberikan. Beberapa contoh ini berasal dari karya beberapa penulis yang telah berhasil terbit melalui badan tulisan penulis sendiri. Terus ada beberapa contoh curriculum vitae juga diberi contoh-contoh ya, surat lamaran yang menarik untuk membantu penulis memperkenalkan diri kepada editor. Nah, setelah membaca keseluruhan buku, kita dapat menyimpulkan bahwa buku ini adalah prioritas bagi orang siapapun yang ingin mulai menulis. Pembahasannya sederhana, mudah difahami. Bab-bab yang ada cukup lengkap untuk mendukung tulisan ini.
Dengan keahlian seorang penulis yang cukup mumpuni di bidangnya, jadi Sophia Beatrice ini selalu tahu persis apa yang menjadi batu sandungan bagi para penulis pemula. Jadi buku ini sangat cocok dikoleksi bagi Anda yang bercita-cita untuk menyelesaikan karya pertama tulisan Anda dan menerbitkannya dalam bentuk buku. Baik, semoga ini bisa menjadi referensi. Nah, bisa kita lanjutkan lagi untuk review buku kali ini. Ya, terima kasih, selamat pagi semuanya, salam literasi.